Kepada beliau kami haturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadha nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu masih merasakan dan bisa merasakan nikmat dalam ibadah, nikmat dalam ketaatan, berarti kita husnuzon. Kita dan orang-orang yang demikian itu sedang dalam rahmat Allah. Bisa taat, bisa menikmati ketaatan, itu adalah anugerah yang besar. Tidak sembarang orang, tidak semua orang. Sederhananya begini, waktu antara maghrib isya itu dibilang panjang sebentar. Dibilang sebentar ya agak panjang. Kalau dalam nonton bola itu satu babak lah, 45 menitan. 45 menit itu bisa digunakan dengan banyak hal. Ada yang memilih nongkrong, ada yang memilih nonton, ada yang memilih macam-macam. Tapi di antara pilihan-pilihan itu, bagian kita dan kita alhamdulillah memilih waktu sekian menit, hampir 1 jam itu dalam rangka taat, niat menuntut ilmu, niat memperbaiki diri melalui menghadiri majelis taklim, kajian-kajian. Maka Masya Allah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita bisa memilih mana yang lebih baik di antara pilihan-pilihan yang banyak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tadi sebelum kita mulai, koriknya rebutan. Berebut. Senang kita. Kalau ada orang kebingungan nyari korik karena kebanyakan pilihan. Yang susah itu kalau tidak ada pilihan. Siapa yang baca nih? Siapa yang baca? Nah, ini Ustaz Ahmad Fauzi sama Ustaz Aco. Tidak perlu dijadwal. Datang dua-duanya, nanti tinggal shoot siapa saja yang jadi yang Masya Allah. Bingung itu kan ada dua. Bingung karena kebanyakan pilihan atau bingung karena tidak ada pilihan. Ini MC-nya MC kabupaten. Tadi harusnya bukan dia nih Ustaz Aming. Baik, pada kesempatan ini kita coba, saya ingin bagi kepada dalam 3 hal. Yang pertama tentang apa yang terjadi belakangan, lalu tentang topik pokok kajian kita, dan juga satu nanti di akhir yang menitipkan satu amalan sederhana sebagai oleh-oleh kajian kita. Jadi yang pengen selalu bagi kajian itu dalam 3 poin. Poin yang pertama, tiang minta doa. Ini 2 hari yang lalu kiai kami, guru kami, Kiai Haji Profesor Dr. Amal Fatullah Zarkasi, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, berpulang ke rahmatullah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lahul Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Jika seorang guru meninggal, adab seorang murid mendoakan. Jika seorang ulama meninggal, ulama itu sebenarnya telah meninggalkan celah lubang yang tidak tergantikan. Tidak bisa diganti. Satu ulama hilang, yang datang kemudian itu tidak bisa benar-benar menutupi keahlian, kealiman, kesolehan ulama yang telah mendahului. Sederhananya begini, beliau itu meninggal di Solo. Hampir di setiap tempat itu dimampirkan untuk disolatkan jenazah. Bisa dikira berapa orang yang nyolatin. Mampir di Ngawi, disolatin. Mampir di mana, disolatin. Walaupun cuma disolatkan saja, karena di rumah sakit sudah dimandikan semua. Dikafani dan seterusnya. Jadi ke rumah duka tuh hanya sebentar, lalu besok dimakamkan. Kita merefleksikan diri kita besok bagaimana ya? Kita kelak bagaimana posisi kita, keadaan kita? Jadi ada amal-amalan yang zohir yang diketahui, juga ada amal-amalan beliau dan orang-orang soleh itu yang tidak diketahui, sehingga penghormatan dunia, penghormatan manusia itu begitu besarnya. Bayangkan, yang nyolatin berkali-kali di berbagai tempat, yang doakan itu belum termasuk sholat goib ya. Belum termasuk sholat goib. Sholat goib itu ya kayak misalnya saya muridnya mendoakan Fatihah di sini. Nanti muridnya di daerah lain-lain sholatin goib. Betapa beruntungnya manusia-manusia yang pernah meninggalkan jejak kebaikan di atas bumi ini. Maka terima kasih jamaah sekalian telah turut mendoakan kiai kami, guru kami. Poin yang kedua adalah terkait kajian kita. Kajian kita coba membahas masuk dalam tema tentang memilih taat itu adalah sebuah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia. Usia itu ya dalam bahasa Arab itu al-umru. Al-umru itu sesuatu yang dimakmurkan. Sesuatu yang diisi dengan kebaikan. Idealnya begitu. Maka mari tanya diri kita, ada yang sudah kepala 6, kepala 5, kepala 4. Terus ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Umur kita digunakan untuk apa? Di jalan apa? Mengerjakan apa? Meskipun sebenarnya apapun yang kita lakukan ini tidak pernah lepas daripada lisan manusia. Orang membuat kebaikan diomongin, orang membuat keburukan ya diomongin. Karena sejatinya kita tidak pernah lepas selamat daripada lisan orang lain. Dan perlu kita ketahui, lisan orang lain itu juga tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut dibenci, dicaci selama benar. Tapi kalau selama salah ya wajar kita khawatir, kita gelisah. Selama benar enggak usah takut dicaci, dimaki. Karena kita tidak pernah selamat daripada lisan orang lain, dan lisan orang lain tidak menyelamatkan kita. Kita ini hidup ya, hidup kita di dunia ini kan peradaban manusia itu usianya itu sejak Nabi Adam sampai sekarang itu kurang lebih 8.000 tahun peradaban umat manusia. Kalau dunia ini usianya menurut para pakar itu usianya 4,5 miliar tahun. Usia bumi ini tua sekali. Sedangkan usia peradaban manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang itu 8.000 tahunan. Ya, jadi kita sama Rasulullah SAW itu 1400-1500 tahun. Nah terus ditarik lagi sampai Nabi Adam itu total kurang lebih 8.000 tahun. Dan menariknya kita lihat, kita hidup di dunia ini, bumi kita ini 29%-nya daratan. Hanya 29%. Gampangnya buletin 30 lah.
70%-nya itu lautan. Jadi makanya dibilang planet biru karena warna air begitu. Dari 30% daratan yang ada di bumi, hanya 3% yang dihuni manusia. Hanya 3%. Bayangkan, coba kita lihat ya. Dari 100% yang daratan cuma 30. Dari 30% cuma 3% yang dihuni manusia. Sisanya apa? Gurun, gunung, hutan, luasan itu. Dan Masya Allah, ya, mungkin hikmah robbaninya Allah pengen bilang sama kita, manusia itu tidak ada apa-apanya. Bumi dibandingkan planet lainnya kecil, sudahlah kecil banyakkan lautannya, daratnya pun cuma 3% yang dihuni. Jadi kecil sekali, kita ini kecil sekali. Yang menarik, saya coba utak-atik gitu ya, mencari. Ini bukan otak-atik matuk, tapi ini kan fakta tentang bumi, daratan dan lautannya baru belakangan abad ke-19 ditemukan. Setelah ada globe, setelah ada orang mempelajari astronomi, geografi. Tapi dalam Al-Quran, ya, kata al-barru itu bermakna daratan, itu disebutkan 13 kali. Sedangkan al-bahru itu 33 kali. 13 tambah 33 totalnya 46. Sekarang masing-masing dari kata itu kita bagi 46. 13 bagi 46 itu ketemu angka 0,28 sekian. Kalau dibuletin 0,29. Benar, 29%. Lalu 33 kata yang disebutkan bermakna itu adalah lautan, itu kalau dibagi 46 hasil penjumlahan tadi ketemu angka 0,71 sekian. Apakah kebetulan? Ya. Terlalu banyak kalau emang kebetulan. Rasulullah tuh nggak belajar geografi, Rasulullah nggak belajar astronomi, langsung yang mengajarkan adalah Allah Al-Alim Al-Hakim. Makanya Al-Quran, dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan, wa fawqa dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada yang maha berilmu, maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita coba mengutip bagaimana doa Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panduan kita. Rasulullah itu mengajarkan satu, kalau zaman anak sekarang itu bilangnya POV, point of view, sudut pandang, bagaimana melihat kehidupan. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan sebuah doa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairon li. Ya Allah, hidupkan saya, kasih saya kesempatan hidup. Kalau seandainya hidup itu dan kehidupan itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani makanatil wafat khairon li, dan wafatkanlah saya kalau seandainya wafat dan kematian itu lebih baik bagi saya. Ini disunahkan dibaca oleh orang yang sakit parah, satu, atau ada ahli keluarga yang tahu keluarganya sakit parah, yang kecil harapan secara medis untuk sembuh, atau bahkan kita manusia yang sedang sehat normal, karena mati itu tidak pernah kita tahu. Ya. Nanti saya titip doa ini Ustaz Adib ya, nanti di-share di sosmednya Masjid Agung. Ini doanya Rasulullah. Allahumma ahyini makanatil hayat khairon li, wa tawaffani makanatil wafat khairon li. Kenapa sih kita tuh kalau di pengajian-pengajian para tuan guru, dai, mubalik, ustadz itu selalu
mengajarkan doa, membedah doa. Di hadis Ustadz Mu'alim tentang doa. Di Tuan Guru Karim mengajar akidah ya juga nyinggung doa. Ustadz Musadat, Kiai Musadat juga nanti sirah, tentang sirah juga ada mengajarkan juga doa. Dan semuanya. Kenapa? Karena pernah yang sampaikan begini, doa itu karena satu, kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, kita nggak punya apa-apa. Yang ketiga, kita nggak bisa apa-apa. Yang keempat, kita nggak tahu apa-apa. Sudah, rukun ini terkumpul menjadi satu kesatuan yang menjadikan kita tidak bisa tidak wajib berdoa. Nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Wajib berdoa. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW melihat kehidupan itu indah, kematian pun juga indah. Ini yang diharapkan dan kita juga harus melatih diri kita. Kematian itu kan identik mengerikan, menakutkan, menyedihkan. Pokoknya yang ngeri-ngeri. Rasulullah melalui doa ini pengen mengajarkan kepada kita, yuk selama hidup kita bisa kok bahagia. Mati pun juga bisa bahagia. Bahkan Gus Baha itu pernah menjelaskan sebuah ungkapan yang kalau kita dalami cukup mengena. Beliau bilang apa? Orang sebaik apapun punya potensi untuk melakukan keburukan. Sebaik apapun, selama dia bukan nabi, mau ulama, mau tuan guru, mau ustadz, mau yang bicara, mau yang mendengar, selalu punya potensi untuk tidak istiqomah, ada potensi untuk melanggar, ada potensi keinginan untuk bermaksiat. Selalu. Dan satu-satunya, kalau bukan satu-satunya ya, salah satunya, yang bisa menghentikan potensi keburukan dan kejahatan adalah kematian. Orang itu kalau masih hidup, masih ada potensi buat keburukan sebaik-baiknya. Orang ke masjid, keluar bawa sandal orang, masih mungkin. Awalnya ke masjid, bagus. Pas keluar ngelihat sandal lebih bagus dari punya dia ambil. Potensi keburukan yang dia lakukan. Ke masjidnya bagus, tapi nyolongnya itu yang buruk. Jadi selalu ada potensi untuk berbuat keburukan. Dan kematian bisa menjadi salah satu atau satu-satunya cara untuk menyetop kita untuk melakukan keburukan, kemaksiatan. Kecuali kalau dia memang menanam jariyatun su'. Jadi ada amal jariyah. Amal jariyah itu nau'ani. Ada yang khair, ada yang syar. Ada yang hasan, ada yang su'. Orang yang menanam kebaikan, yang itu adalah amal jariyah, contohnya, dia seorang guru, seorang ustadz, pernah mengajar, pernah mendidik, maka selama ilmu yang diajarkan ini bermanfaat bagi yang diajar ini mengajarkan terus mata rantainya, maka itu menjadi amal kebaikan. Ada melalui sedekahnya, sedekah ilmu. Yang kedua, ada sedekah harta, sedekah mal. Ya, sedekah ini tidak hanya uang, ya. Sedekah itu terminologi dalam Islam yang khas, bisa dengan uang, tidak bisa dengan uang, dengan tenaga, dengan doa, dengan waktu, itu juga sedekah. Makanya kemarin kita gotong royong itu sebenarnya itu yang sedekah hartanya sedikit, yang bawa es, yang bawa nasi, yang bawa gorengan itu nggak berapa, nggak sebanyak. Tapi yang sedekah waktu sama tenaganya itu yang banyak. Ya, kemarin kita adakan gotong royong hari Ahad, Car Free Day itu kita adakan. Wah, alhamdulillah banyak yang datang. Segitu banyak orang sedekahkan waktu dan tenaganya. Yang bawa nasi tidak banyak. Saya membahas ini bukan mancing biar minggu depan pada bawa nasi. Tapi perbandingannya itu banyakan yang datang pakai tenaga sama waktunya. Ya, jadi itu jariyah. Ada juga jariyahnya melalui dia tanam melalui saham anak-anak yang soleh.
Anak yang soleh ini lantas mendoakan orang tuanya yang telah meninggal, melanjutkan cita-cita, melanjutkan pekerjaan dalam kebaikan, itu juga menjadi amal jariah. Tapi ada jariyatus su, ada jariyatus su tuh, ya. Orang tuh menanam saham, sahamnya ini untuk keburukan, keburukannya terus mengalir, maka walaupun dia meninggal tidak berhenti amal keburukannya itu karena jariahnya tadi terus mengalir. Jadi, tapi kalau normalnya manusia, selama dia hidup, amalannya berjalan. Tapi setelah dia meninggal, terputus dia amalnya. Nah, makanya mari kita pandang hidup itu dari doa Rasulullah ini sebagai sesuatu yang indah untuk dinikmati dalam ketaatan. Dan mari kita lihat kematian itu sebagai sesuatu yang juga tidak terlalu menakutkan. Mengerikan, menakutkan iya, tetapi jangan terlampau takut. Karena banyak peringatan, hadis, berita, kabar tentang nikmat-nikmat di dalam kubur. Nikmat-nikmat orang yang telah meninggal, termasuk dari doa ini. Ya, bisa jadi, kalau kita lihat dalam doa, Allahumma jal hayata ziyadatan li fi kulli khair, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah hidup ini, kesempatan untuk hidup ini untuk bertambah dan menambahnya amal kebaikanku. Allahumma jal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup ini untuk menjadi tambahan amalku. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematianku waktu bagiku untuk istirahat, untuk rehat, untuk santai-santai dari segala macam keburukan, dosa dan kemaksiatan. Doa yang dua ini dari Rasulullah ini sebenarnya sudah mencukupi kita untuk melihat kehidupan itu bisa menjadi ladang panen pahala, dan juga menjadikan kita melihat kematian sebagai tempat peristirahatan yang menyenangkan dan menenangkan. Ya, semoga kita semuanya demikian ya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka beruntunglah orang yang menggunakan waktunya, menyempatkan waktunya di waktu-waktu sibuknya, capeknya, lelahnya untuk tetap bisa menghadiri majelis ilmu. Karena bisa jadi begini, dalam 24 jam yang Allah kasih kepada kita itu, bisa jadi ini adalah waktu terbaik kita dalam 24 jam itu. Kita tidak pernah tahu. Ya, kita bertemu orang, menyapa. Oke, kita nggak kenal nama, tapi muka minimal kita tahu. Ya. Saya selalu bilang di mana-mana, kalau ada jamaah kita yang meninggal, dan itu adalah jamaah pengajian, boleh disampaikan kepada MC untuk dimintakan doa. Jadi jamaah kita, setelah ada yang meninggal, disampaikan, dibacakan Fatihah minimal, atau dibacakan doa. Itu barokah daripada menghadiri majelis ilmu. Apalagi dia punya tempat khusus duduk itu. Jadi kita tahu, oh yang nyandar di tiang ini, yang nyandar di tiang ini. Sampai kita tahu duduknya. Sini ada misalnya kalau Mak Kamal itu ya. Sini Haji Bakti. Ya. Saya cuma nyebut nih Pak Haji. Ya. Jadi kita tidak pernah tahu. Ya. Ketika ada kabar duka yang datang, maka kita perbolehkan untuk dimintakan doa. Biar menjadi hadiah kebahagiaan, dikirimkan Fatihah minimal oleh orang-orang yang mengenalnya dan bersaksi bahwasanya dia adalah orang-orang yang baik. Maka kita kalau hidup itu kan rumusnya itu ya. Rumus taat itu, satu, niatnya baik. Dua, usahanya baik. Tiga, disempurnakan dengan tawakalnya kepada Allah yang baik. Yang keempat, husnuzon, prasangkanya yang baik. 4 ini aja. Niatnya baik, dibuktikan dengan amalan yang baik, ikhtiar yang baik ya. Yang ketiga, dia tawakal, serahkan sama Allah. Lalu yang keempat, dia husnuzon. Nah, pasti Allah balas dengan sesuatu yang baik. Kepada Allah itu kita tidak boleh suuzon. Pasti dan wajib husnuzon. Ke manusia, ada kalanya kita suuzon boleh, tapi umumnya kita husnuzon. Makanya saya temukan
sebuah doa. Ini doa dia apa ya? Dia main-main di sosial media itu. Tapi saya geli gitu ya. Karena ini canda, humor, jenaka. Dia bilang apa? Ya Allah, teman-teman saya ini terlalu husnuzon sama saya. Saya disangka punya banyak uang, ya Allah. Dia bilang apa? Teman-teman saya, orang-orang ini menyangka saya ini punya banyak uang. Husnuzon sekali mereka, ya Allah. Tolong kabulkan prasangka mereka, ya Allah. Saya ikhlas, saya ikhlas. Dia bilang. Sama kayak masjid nih Haji Johdi. Ada Jumat berkah, ada apa tuh? Kajian misalnya ada apa? Disangkanya uang dari sana sini, sana sini. Saya bilang, ya Allah, tolong benarkan prasangka baik mereka, ya Allah. Saya ikhlas. Jadi kadang kita kalau diprasangkakan baik sama orang, kamu banyak uang ya, aminkan saja. Ya. Jadi kita kalau disangka banyak uang, kita aminkan dan kita ikhlaskan. Karena menyenangkan kan. Daripada kita bantah-bantah, klarifikasi, tidak usah. Kita kalau disangka banyak uang, banyak amal, kita berdoa semoga itu menjadi kenyataan. Maka ada doanya nih, ini doa lagi nih. Kalau kita bicara doa itu menembus banyak dimensi. Rabbana la tu'akhidna bima yakulun. Ya Allah, Tuhan kami, la tu'akhidna bima yakulun. Janganlah engkau mengazab kami, menghukum kami dari ucapan orang-orang lain kepada kami. Kan kita kan nggak pernah tahu orang ngomong tentang kita tuh apa, nggak tahu. Nah, kita minta agar Allah tidak menghukum kita karena asbab perkataan orang-orang lain. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ya Allah, ampunilah diriku terhadap sesuatu yang tidak mereka ketahui dariku. Allahumma la ta'jalna mimma yaqulun waghfirlana ma la ya'lamun waj'alna khairan mimma yazunun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada prasangka mereka. Ini kan doanya nih sadis. Mencakup 3 sisi. Yang satu, kalau kita diomongin oleh orang, semoga kita tidak berdampak buruk bagi kita. Tadi imam kita Ustadz Aming baca doa, zikirnya itu wiridnya Rasulullah dan sahabat-sahabat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Itu kalau kita yakin baca, penuh keyakinan 3 kali minimal ya, ba'da subuh 3 kali minimal ba'da maghrib. Mara bahaya apapun insya Allah tidak menghampiri kita dengan izin Allah. Ya, kita kan nggak pernah tahu orang itu suka atau tidak sama kita. Ya, dia senang tidak, dia suka tidak, dengan kita tidak pernah tahu. Maka kita dawamkan saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama ya Allah tidak akan ada bahaya yang bisa mengintaiku, mengenaiku, menimpaku di langit maupun di bumi. Ya, kalau sudah di langit sama bumi kan nggak ada lagi tempat lain. Di rumah itu masih di bumi, di lautan itu masih di bumi. Kita naik kendaraan, naik pesawat itu masih di bumi, ya. Atau bahkan kita lagi di luar angkasa, itu adalah fis sama, itu adalah bagian daripada langit yang begitu luas. Jadi mudah kan mengamalkan. Apa ibu nih udah yang dari jauh-jauh datang ke masjid sambil di perjalanan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Apapun yang di langit dan di bumi itu semua dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah, dalam kehendak Allah. Betapa banyak orang pengen mencederai, mencelakakan orang tapi tidak kena atau bahkan kembali kepada dirinya dalam bentuk dan waktu yang lain. Maka insyaallah tetap dawamkan doa-doa, zikir-zikir semacam itu. Jadi kita lihat ya, kita minta agar perkataan orang tidak membahayakan kita, tidak menjadi asbab kita kena musibah, kena celaka. Lalu kita minta mohon dimaafkan kalau mereka itu menyangka kita ini buruk, mohon dimaafkan. Dan yang ketiga kita minta kalau mereka prasangka baik sama kita, jadikan saya lebih baik daripada prasangka mereka. Nah, ini kan luar biasa. Nah, kita lihat ya, ada 3 contoh
kasus dalam hidup yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama kematian. Kematian tadi sudah dalam ulasan doanya Rasulullah yang dua tadi. Betapa kematian bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua, tentang sakit. Ubay bin Ka'ab itu adalah sahabat Rasulullah yang dikenal dari doa ini diajarkan, dimintakan untuk dia kepada Allah dari Rasulullah. Itu adalah sahabat yang mengalami dan mengidap penyakit demam sepanjang hidupnya. Jadi Ubay bin Ka'ab itu menarik. Ubay bin Ka'ab itu pernah, insyaallah, sakit begitu. Sakit panas. Sampai saking panas badannya itu dikatakan sahabat-sahabat, mungkin kalau di sini Ustaz Adib mungkin nggak terlalu berasa, tapi ya kalau dekat lagi, itu radius 1 meter kurang agak anget rasa badan sahabat itu karena pantulan rasa panas demam yang dialami Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Itu ternyata dia yang minta sama Rasulullah. Suatu ketika dia sakit, pas sakit ini sebelum doa ya, sakit biasa, demam, lalu dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong dong saya minta sembuh. Maka Rasulullah bilang, mau nggak kamu dapat sakit ini, tapi kamu nanti di akhirat ringan saja itu. Artinya, ya siksanya, ya hisapnya. Oh bisa ya? Nah gitulah bahasanya. Bisa, kata Rasulullah. Kalau gitu doakan saya demam setiap sore sampai saya meninggal. Dan ini kisah nyata. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang merasakan demam sampai dia meninggal sejak doa itu dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau awalnya minta sembuh karena Rasulullah bilang kalau kamu sabar aja itu bisa ngurangi dosa kamu loh. Itu akan menjadi penggugur dan peringan kamu. Oh bisa ya? Bisa. Doakan saya demikian. Pagi, siang bekerja sehat, menjelang maghrib demam. Bukan tipes ya. Demam. Sampai dikatakan Ubay bin Ka'ab ini asbab demamnya, hikmahnya ini lagi-lagi karena yang mendoakan Rasulullah. Dia adalah satu-satunya sahabat yang kalau ketemu Umar tidak getar. Kenapa? Dia sudah merasakan getar dari demamnya, akhirnya terlatih dia. Orang-orang ketemu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab itu gemeter, takut. Makanya kan dikatakan ada kalau Rasulullah Umar bin Khattab itu lewat gang, lewat jalan, ada yang bilang sehari, ada yang bilang 2 hari, setan, jin tuh nggak berani lewat jalan yang sama karena masih kebayang-bayang aromanya Umar, masih kebayang-bayang bekas telapak kakinya Umar. Kan enak jadi orang begini tuh, ditakutin jin. Sadis itu. Ubay bin Ka'ab menghadapi Sayyidina Umar itu tidak takut karena udah terbiasa getar. Akhirnya dia berani menghadapi Umar. Bukan hatinya yang berani, tapi dia badannya itu berani mendekat. Ya, jadi ada hikmahnya. Itu karena Rasulullah SAW yang mendoakan. Dan dikatakan Ubay bin Ka'ab ini saking seringnya demam dan rutinitasnya istiqomah dalam demam, itu kulitnya itu cerah, putih. Makanya Bapak Ibu kalau mau putih badannya, kalau sakit tahan sebulan, tidak usah berobat, tidak usah minum obat. Ya. Tapi saya lebih melihatnya begini jamaah, hikmah-hikmah tadi, enggak takut sama Sayyidina Umar, berhadapan dengan siapa enggak geter, wajahnya cerah putih itu, ya itu sebenarnya enggak lain enggak bukan dari asbab doanya Rasulullah. Sebenarnya doanya Rasulullah itu yang menjadikan ya begitu-begitu itu, ya, bukan hanya karena demamnya. Kalau saya melihatnya begitu, karena Rasulullah ini kan ya manusia super. Ya, yang terakhir ya, terkait amalan. Mu'adz bin Jabal ini juga sahabat. Jadi kita ini referensinya tidak ada lain ya. Allah, kalau di dunia itu ya Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat. Itu udah paling enak tuh referensi, rujukan kita para ulama. Mu'adz bin Jabal ini sahabatnya Rasulullah SAW, salah satu yang akorib, yang kerabat yang dekat. Suatu ketika pernah dipegang tangannya. Kita kalau dipegang tangan kita sama Rasulullah itu, wah, kita bayangkan kita digitukan sama Rasulullah. Ya Mu'adz,
Wallah inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sesungguhnya demi Allah saya sangat mencintaimu. Ya, mencintainya Rasulullah kepada sahabat itu beda, bukan mencintai laki-laki dengan laki-laki dalam makna yang negatif, bukan. Artinya adalah saya mencintaimu karena Allah. Maka dia pegang Mu'ad itu, dia bilang, wallah inni la uhibbuk, sesungguhnya saya sangat mencintaimu. Tolong jangan pernah tinggalkan baca doa ini di akhir sholatmu, di akhir bacaan sholatmu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Lisan ini kalau banyak berzikir menyebut Allah kan indah. Wa syukrika, banyak memujimu atas nikmat yang tak terkira, tak terhitung. Wa husni ibadatik, dan juga tolong saya untuk dan agar bisa ibadah dengan baik. Ini perbedaan pendapat terjadi daripada hadis Rasulullah ini. Ada yang memaknainya akhir bacaan sholat di sujud terakhir, satu. Ada yang memaknainya sebelum salam ketika tahiyat, fil alamin innaka hamid. Kalau di sujud terakhir kan setelah subhan rabbiyal a'la, biasanya kita 3 kali, itu Allahumma inni. Kalau untuk kita Allahumma a'inna. Tinggal itu aja, main di itu aja. Kalau kita niatkan untuk kita kan ahli keluarga kita jadi imam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca minimal sekali. Itu versi pertama, sujud terakhir. Yang kedua, ba'da di ujung tahiyat sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Allah, ada yang baca nambah Allahumma inna na'udzubika min hamazati syaitan, na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika na'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat, itu ya. Dan lalu ditutup dengan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Atau ada juga yang setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, setelah bilang Alhamdulillah, Allahumma inna ala dzikrika. Jadi kalau saya pribadi, saya mengamalkannya 2. Satu di sujud terakhir, satu di sebelum salam. Nanti tutup lagi dengan bacaan setelah doa. Jadi ini amalannya sahabat yang langsung dikasih sama Rasulullah, dipegang tangannya dengan dahului dengan ucapan, saya mencintaimu demi Allah. Indah sekali. Kalau kita bisa mengamalkan ini, ya, jadi ngaji itu dari sekian banyak penyampaian bisa jadi poin terakhir ini yang jadi oleh-olehnya. Jadi biar ada hasil dari kajian kita, ayo di akhir sholat kita, entah sujud terakhir, sebelum salam baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benarnya dari Allah Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Arif Maulana MI RKH kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian untuk menindaklanjuti apa yang baru saja disampaikan oleh Ketua DKM, Ustadz Arif Maulana, mari kita bersama berdoa, berniat mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang hari-harinya jauh lebih berat daripada kita, yang harus sholat di atas tanah, di atas lumpur, saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, dan sekitarnya. Lahum al-Fatihah. Satu kali lagi kita niatkan untuk diri kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita,